Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ainyu Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas Ainyu Siang selengkapnya. Warga mengejar pria yang diduga pelaku pencurian motor di kawasan Cinunuk Cileunyi, Kabupaten Bandung. Aksi pencurian terbongkar saat pelaku kepergok pemilik motor hingga panik dan dikejar massa ke arah puskesmas lalu memanjat bangunan sekolah dasar. Mengetahui pelaku sembunyi di plafon sekolah, warga menjebolnya hingga kaki pelaku menggantung di langit-langit atap sekolah. Massa yang geram menghakimi pelaku dengan kayu hingga polisi kesulitan saat mengevakuasinya. Kebetulan si pelaku sempat lari dan langsung masuk ke satu buah sekolah dan masuk ke atap sekolah dan sempat dikejar sehingga langsung diamankan. Untuk korban sendiri itu sebagai apa itu Pak? Kebetulan korban merupakan warga Kota Bandung di mana beliau ini ada seorang ojek online dan beliau sedang mangkal di dekat sekitar TKP. Selain pelaku, polisi juga menyita 1 unit motor sebagai barang bukti serta masih melakukan pendataan terkait kerusakan sekolah dasar akibat peristiwa ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan. Aparat Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap sindikat pelaku pencurian jam tangan mewah milik penumpang pesawat kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 4 pelaku mencuri 15 jam tangan kiriman dari Cina dari gudang kargo milik PT JAS. Ironisnya, 2 pelaku berinisial E dan B merupakan karyawan kargo PT JAS, sementara 2 pelaku lain, US dan YH, merupakan pembeli dan penjual. Komplotan ini sudah beraksi 3 kali sejak tahun 2019, sementara jam tangan curian dijual seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Mereka melakukan itu ada kesempatan, jadi tidak terencana dengan spesifik seperti pelaku dari pencurian BTS. Jadi ketika mereka jalan terus melihat ada yang bisa yang mereka lakukan. Atas perbuatannya, keempat tersangka kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 2 remaja ditangkap polisi di Sleman, Yogyakarta usai kedapatan keluyuran tengah malam sambil membawa celurit. Pelaku yang salah satunya masih di bawah umur diduga hendak tawuran dengan kelompok lain. Dua remaja berinisial AA dan RF diamankan polisi bersama warga di kawasan Sumberadi, Melati, Sleman karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit sambil mengendarai motor pada tengah malam. Kedua remaja kemudian dibawa ke Mako Polsek Melati, Sleman berikut barang bukti 11 celurit. Hasil pemeriksaan, awalnya pelaku selintang-tang dengan kelompok lain dan diduga hendak tawuran. Namun pelaku keburu ditangkap warga yang kebetulan anggota Polri yang rumahnya di sekitar lokasi. Mereka bertemu juga dengan rombongan yang lainnya, ya, kumpulan anak-anak, dan akhirnya mungkin di situ ya, terjadi kesalahpahaman dan akhirnya saling tantang. Pelaku ini akhirnya mengeluarkan sajam, ya, berupa celurit. Sementara akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria tak dikenal tiba-tiba menghampiri dan menganiaya seorang pemotor yang hendak belanja di sebuah warung di Jalan Nangka Utara, Denpasar, Bali. Tanpa alasan jelas, pelaku terus memukuli dan marah-marah pada korban. Tak lama, datang 2 pemuda yang hendak belanja di warung, lalu terlibat perselisihan dengan pria misterius tersebut. Bahkan salah satu pemuda alami luka tusuk di bagian dada dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh rekannya.
Belum diketahui motif penganiayaan maupun kondisi korban. Namun warga mengaku kaget dan resah dengan peristiwa tersebut. Kemungkinan ada ketersinggungan, kemungkinan Mbak, kemungkinan. Orang kira di sini jam 6 sudah off, sudah pas tugas ya. Kasus ini masih ditangani aparat Polsek Denpasar Utara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Saat Reskrim Polresta Bogor Kota menangkap seorang polisi gadungan usai menipu warga dan polisi Kamis malam. Pelaku bahkan meraup untung ratusan juta rupiah dengan modus mengaku istilah bapak asuh. Sementara untuk meyakinkan korban, pelaku membuat dokumen resmi menggunakan teknologi AI. Polisi gadungan ini tak berkutik saat digelandang aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota. Ia diringkus saat beraksi dengan seragam Polri berpangkat Ibda di Stasiun Cilebut, Bogor, Jawa Barat beserta sejumlah barang bukti. Di hadapan petugas, WK, pria 28 tahun ini mengaku telah menipu warga dan perwira Polri dengan modus sebagai anggota BIN, Bea Cukai, dan polisi. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membuat dokumen lembaga resmi dengan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Pelaku pun bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Selain dia berkedok menjadi polisi, ada yang menjadi bea cukai, BIN. Ketika dalam melancarkan aksinya, yang bersangkutan atau WK ini mendapatkan sejumlah uang. Kini polisi masih melakukan pendalaman terhadap pelaku untuk menguak kasus dugaan pemerasan dan penipuan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sembilan pelaku pengoplosan gas LPG subsidi 3 kg ke gas non-subsidi 12 kg diamankan dari 3 wilayah, Bekasi, Jawa Barat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Setiap pelaku memiliki peran masing-masing mulai dari pemilik, pengawas, penjual, pemilik bahan baku atau pemilik pangkalan, serta dokter atau yang bertugas mengoplos gas. Keuntungan dari bisnis ilegal ini hingga 100 juta rupiah. Pelaku mengaku menjual gas LPG 12 kg seharga Rp210.000 dan mendapat keuntungan sebesar Rp80 hingga Rp100.000 per tabung. Sedangkan untuk gas LPG 50 kg dijual Rp1 juta dan mendapat keuntungan Rp600.000 per tabung. Pihak Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat agar membeli gas LPG 3 kg subsidi hanya di pangkalan resmi saja. Kami ada agen-agen industri yang melayani LPG ini. Harganya pun kompetitif. Apabila satu hotel ataupun restoran mendapatkan harga yang jauh dari harga pasar, itu patut kami curigai seperti itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Puluhan warga yang emosi berusaha menyeret R, 60 tahun, dari rumahnya di Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes. Aksi warga ini dipicu pelaku yang diduga mencabuli anak di bawah umur sesama jenis. Bahkan, pelaku sempat diamuk warga hingga harus dibawa ke kantor desa. Warga dan keluarga korban yang masih emosi pun menunggu pelaku keluar dari kantor desa. Sementara polisi dan pemerintah desa setempat tengah melakukan interogasi terhadap terduga pelaku. Kasus pencabulan ini terjadi di kamar mandi di lingkungan masjid pada Rabu malam, 12 Februari 2025 lalu. Korban remaja laki-laki berusia 12 tahun diiming-imingi uang Rp5.000 untuk masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, korban ditelanjangi lalu direkam menggunakan ponsel. Aksi pencabulan sendiri terjadi sudah 2 kali sekitar 2 tahun lalu di tempat yang sama. Sementara kuasa hukum korban menyatakan kasus pencabulan anak di bawah umur ini akan dilaporkan ke unit PPA Polres Brebes. Usai dibawa ke Mapores Larangan, terduga pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapores Brebes guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan kawasan Pasaraya Kota Padang. Bahkan seorang pedagang yang diduga dalam pengaruh minuman keras mengamuk dan menolak penertiban hingga berujung pemukulan terhadap petugas.
Penertiban berdasarkan surat edaran dari Wali Kota Padang terkait larangan berjualan di atas badan jalan di kawasan Pasaraya. Sejumlah PKL yang ditertibkan berharap Pemkot Padang juga menyediakan lokasi yang layak untuk tempat mereka berjualan agar tidak terus dirazia petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan dan 9 bangunan ruko berjalan ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 1 orang terluka akibat pengeroyokan oleh kelompok pesilat. Bentrokan antara polisi dan sekelompok pemuda mewarnai eksekusi lahan dan 9 bangunan ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok massa yang membela ahli waris terpaksa dipukul mundur ratusan personil Brimob Bertameng dengan menggunakan kendaraan water cannon. Massa yang tak terima kemudian membalas dengan lemparan batu dan kayu. Sejumlah pemuda yang dianggap provokator diamankan polisi. Bentrokan mereda setelah sekelompok pemuda memilih mundur dan membiarkan petugas melakukan eksekusi sesuai putusan Pengadilan Negeri Makassar. Kami lakukan dorong, kami semprot dengan AWC, air, aman, sudah mundur. Ini masa-masanya dari mana aja, Pak? Masa tentunya dari keluarganya, dari yang menjaga toko-toko ini. Eksekusi lahan dan 9 bangunan ruko dilakukan setelah penggugat atas nama Baso Matutu berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, kelompok pesilat ini menyerang pengunjung warung kopi dengan melempar helm serta merusak motor di Jalan Kelakah Rejo, Benowo, Surabaya. Bentrokan pun terjadi saat kelompok pesilat bertemu dengan kelompok pesilat lain saat melewati Jalan Banjar Sugihan. 1 orang terluka parah akibat terjatuh dan tertinggal rombongan. Pasca kejadian, polisi mengamankan 3 terduga pelaku pengeroyokan tersebut. Salah satu pelaku diantaranya masih di bawah umur. Pada saat rombongan korban ini melewati jalan tersebut, kemudian dilakukan penyerangan dari warga sekitar. Ada informasi sebelumnya ada pelemparan batu ke arah perkampungan. Akibat perbuatannya, 2 pelaku pengeroyokan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Sementara 1 pelaku anak di bawah umur dilakukan wajib lapor. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. 3 orang terluka tertimpa reruntuhan tembok akibat terjangan angin kencang di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, minibus dan rumah warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Puting beliung. Sebuah tembok di pom bensin ini ambruk akibat dihantam hujan deras disertai angin kencang selama 1 jam lebih di Jalan Tanjung Sari, Surabaya, Kecamatan Sukomanunggal. 3 korban yang tengah berteduh saat itu terluka akibat tertimpa reruntuhan. Ketiga korban kemudian dibawa ke rumah sakit mitra keluarga. 1 korban mengalami luka di tulang belakang akibat terjepit bangunan, sedangkan korban lain mengalami luka di bagian lutut dan kaki kanan. Katanya itu temboknya ambruk. Setelah itu ngebruki orang yang di bensin tadi. Terus yang satunya keberkan pakaiannya, yang satunya itu bensinnya itu bolong. Selain itu, akibat hujan badai, sejumlah kontainer di Jalan Kalianak, Surabaya jatuh berantakan menimpa truk. Beruntung tidak ada korban jiwa. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih bisa terjadi. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Mobil minibus yang tengah terparkir di halaman rumah ini tertimpa pohon tumbang di Desa Gunung Sari, Kasokandel, Majalengka. Pohon tumbang akibat terjangan angin puting beliung. Tumbangnya pohon juga menutup jalur jalan Bandung-Cirebon atau sebaliknya, tepatnya di Kecamatan Dauan hingga menyebabkan kemacetan panjang. Pohon tumbang juga terjadi di Kecamatan Kertajati hingga merusak sejumlah rumah warga. Terjangan angin ini terjadi di sejumlah kecamatan di wilayah utara Majalengka.
Terjadinya angin yang mengakibatkan bangunan rumah di Kecamatan Kertajati, sehingga hari ini tim gabungan sedang melaksanakan proses evakuasi terhadap pohon tumbang dan juga sedang melaksanakan proses pendataan serta evakuasi terhadap bangunan yang mengalami rusak akibat angin kencang. Hingga kini petugas masih melakukan pendataan kerusakan baik rumah warga atau yang lainnya akibat terjangan angin puting beliung. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Petugas mengamankan AR, pengemis yang kerap memaksa pengguna jalan memberikan uang saat mangkal di Jalan Kawi, Mojoroto, Kota Kediri. Saat digeledah, petugas menemukan uang hingga puluhan juta rupiah, terdiri dari uang koin hingga pecahan Rp100.000. AR mengaku uang didapatnya dari mengemis selama lebih dari 1 bulan dengan penghasilan sehari sekitar Rp150.000. Pengemis ini kerap menggedor mobil dan mencolek pengendara sepeda motor agar diberikan uang. Kepada petugas, AR mengaku memiliki 5 kresek pecahan beragam, mulai uang koin hingga uang pecahan Rp100.000 yang digulung dan diikat karet gelang dengan total mencapai 37 hingga 40 juta rupiah. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Mobil jenis City Car ini ringsek di bagian depan usai menabrak marka jalan di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Kecelakaan terjadi saat sopir menghindari minibus yang menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi. Sopir yang terkejut akhirnya menabrak marka jalan, sementara minibus melarikan diri. Akibat kecelakaan ini penumpang City Car menderita luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Ini yang mbak yang di belakang itu luka semua sih, cuman yang mbak yang di depan ini paling parah. Nggak tahu sih, kena kakinya lah. Oh, dibawa kemana bang? Ya? Dibawa kemana? Rumah sakit? Kayaknya di RSCM atau apa? RSCM ya. Untuk kepentingan penyelidikan kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan strip obat terlarang diamankan dari 2 pria di kawasan Kota Bambu Selatan Palmerah, Jakarta Barat. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pekerja tak sadarkan diri tersengat listrik saat bekerja di atap rumah warga. Petugas gabungan BPOM, Satpol PP dan TNI Polri melakukan razia obat-obatan terlarang di pinggir Jalan KS Tubun, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Para penjual obat-obatan pun kocar-kacir melihat kedatangan petugas. Bahkan 2 wanita penjual obat terlarang melakukan perlawanan hingga melarikan diri. Petugas menggelandang 2 pria penjual obat-obatan terlarang dan dibawa menuju kantor Kecamatan Palmerah. Dari keduanya, petugas mengamankan obat-obatan terlarang jenis Tramadol dan Excimer. Menurut petugas, kedua obat jenis G ini dapat memberikan halusinasi bagi yang mengkonsumsinya. Tapi kalau nanti berlebih dan itu sudah melebihi batas, itu tentunya akan membahayakan kesehatan, bisa menyebabkan kematian sebenarnya. Karena ini obat-obat yang masuk golongan obat-obat tertentu yang harus dengan resep dokter, tidak bisa dijual bebas. Kedua pria yang tertangkap dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk dibina. Sedangkan obat-obatan sitaan diserahkan ke BPOM Jakarta untuk dimusnahkan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.